Kematian itu alamiah. Ada atau tidak ada dosa menurut Calvert atau Calistius itu alamiah. Adam berdosa atau tidak berdosa, ada kematian yang alamiah. Yang kedua, pendapat yang jelas dari Alkitab bahwa kematian itu akibat dosa, penghukuman Allah. Dalam Kejadian 2 ayat 16-17 dan Roma 5 ayat 12-21. Memberikan kepada kita pengajaran yang jelas, tepat bahwa kematian itu akibat dosa. Nah, berkaitan dengan kematian, ada kematian fisik, ada kematian rohani, dan ada kematian kekal. Kematian fisik, kematian rohani, kematian kekal. Kematian fisik, tubuh menjadi debu, roh kembali kepada Tuhan. Karena memang manusia memiliki dua unsur, yaitu tubuh dan roh. Dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Begitu terpisah namanya kematian fisik. Ini kematian akibat dosa. Kedua adalah kematian rohani, yaitu terpisahnya manusia dari Allah. Tetapi tetap dalam saat yang sama, Allah tidak meninggalkan manusia ciptaannya, tidak meninggalkan bumi dengan segala isinya, tidak meninggalkan seluruh karyanya. Allah tetap menopang, memelihara, menjaga, memerintah. Tetapi bagi orang berdosa, yaitu kita, maka ada keterpisahan. Ada keterpisahan yang betul-betul kita tahu bahwa keterpisahan itu adalah keterpisahan karena dosa. Jadi manusia tidak mungkin mampu mencari Allah, manusia tidak mungkin hidup benar, hidup baik, sesuai dengan indikator kebaikan dan kebenaran Tuhan. Yang ketiga, kematian kekal. Ini berkaitan dengan penghukuman final yang dinyatakan Allah pada akhir zaman. Penghukuman final yang dinyatakan Allah pada akhir zaman. Tentulah di sini Kristus yang memproklamasikan, menyatakan dalam penghakimannya bahwa ada penghukuman final. Jadi dengan kita memahami akibat dosa ini, maka kita tahu bahwa kita pasti, orang percaya pasti mengalami kematian fisik, sudah pernah mengalami kematian rohani, dan sekarang mengalami hidup rohani, tetapi tidak akan mengalami kematian kekal. Nah, ini yang ada pada diri setiap orang. Setiap kita mengalami kematian fisik. Setiap kita pernah mengalami kematian rohani dan sekarang hidup secara rohani. Hubungan kita dengan Allah dipulihkan di dalam Kristus. Kita berdamai dengan Allah di dalam Kristus. Kita menikmati dan mengalami hidup yang diperbaharui di dalam Kristus. Dan nantinya pada hari penghakiman, hari di mana Tuhan menyatakan penghukuman final, kita tidak akan mengalami yang namanya neraka lagi. Nah, kita akan jauh lebih dalam lagi mempertajam pengertian ini. Di dalam Matius 10 ayat 28 dan Wahyu pasal 6 ayat 9 sampai pasal 20 ayat 4 menjelaskan tentang kematian fisik, di mana kita tahu bahwa isu yang pertama tentang kekekalan jiwa. Ada yang mengatakan bahwa jiwa itu kekal, ada dari dulu sampai selamanya. Keberadaannya bukan diciptakan, keberadaannya memang ada. Ini mirip-mirip di dalam konteks bahwa jiwa yang berkaitan dengan semesta alam, jiwa yang terpercik menjadi manusia, dan di dalam Alkitab jelas ada kata absensia. Absensia ini bicara kekekalan pada diri Tuhan. Dan
aptarsia. Ini bicara kekekalan pada diri manusia, manusia diciptakan. Jadi berbeda ya. Kita punya jiwa itu memang kekal, tapi adalah jiwa yang diciptakan. Jiwa yang diciptakan. Kalau kita membaca dari Pengkhotbah pasal yang ketiga, Pengkhotbah pasal ketiga, ayat yang ke-11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, itu dia. Jadi beda dengan aptensia. Itu kekekalan yang ada pada dirinya Allah. Aptarsia, kekekalan yang diberikan Allah ketika manusia itu mendapatkan hidup. Nah, bagaimana kita memahaminya? Kita lihat kekekalan, ketidakbinasaan, kehidupan kekal, dan kebangkitan tubuh. Jadi isu tentang kekekalan jiwa selalu berkaitan dengan kekekalan itu sendiri, ketidakbinasaan, berarti jiwa-jiwa kita tidak akan binasa karena kita sudah diciptakan punya sifat kekekalan. Jadi pendapat yang mengatakan jiwa kita akan lenyap, habis, adalah pendapat yang bukan dari Alkitab, dan tentunya ada kebangkitan tubuh. Nah, tubuh yang akan dibangkitkan itu sifatnya nantinya kekal. Tubuh kita sekarang sifatnya tidak kekal. Bisa mengalami kehancuran dan memang demikian menjadi debu tanah. Tapi nanti tubuh kekekalan, yaitu tubuh kemuliaan, itu akan mendapatkan tubuh yang bersifat kekal. Ini dapat kita baca di dalam 1 Korintus. Ya, 1 Korintus pasal yang ke-15, kebangkitan kita. Pasal 15, 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-58. Khususnya di ayat yang ke-40 ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Jadi ada kebangkitan tubuh, tubuh kita jadi bersifat kekal. Kemudian yang kedua isunya adalah setelah itu rohnya kemana? Masa antara. Nah, masa antara ada dua kelompok. Sekali lagi masa antara adalah karena kita ada di dalam sejarah, kita menuju akhir sejarah, maka kita yang masih ada di bumi menyaksikan kematian, meninggalnya seseorang, lalu kita mempertanyakan kemana rohnya, kepada Tuhan. Di dalam penantian kita menunggu kebangkitan, dan di dalam penantian roh-roh yang sudah meninggal, maka ada dua bagian. Yang pertama adalah kabot atau firdaus dalam bahasa Yunaninya, kabot dalam bahasa Ibraninya, yaitu menanti penggenapan keselamatan kekal. Seul atau Hades menanti hukuman kekal. Di masa antara tidak ada di ajaran Alkitab, tidak ada di ajaran Alkitab mengenai api penyucian. Jadi ini harus saya tegaskan dan harus saya informasikan. Anda percaya atau tidak percaya itu kebebasan. Tetapi saya sebagai hamba Tuhan dan belajar Alkitab, dan tentu belajar pemikiran teologi dari bapak-bapak gereja,
sepanjang zaman tidak ada istilah api penyucian di masa antara. Di masa antara adalah masa di mana roh itu menanti penggenapan. Yaitu apa? Nanti ada kebangkitan tubuh. Demikian juga orang-orang yang tidak percaya. Jadi langsung terbagi setelah kematian itu tidak lagi ada namanya pengampunan, penebusan, dan pertobatan. Tidak ada lagi. Yang ada di masa antara adalah menanti. Sebelum kematian memang ada namanya penebusan, keselamatan, dan pertobatan. Dan itu sifatnya kekal kalau dikaruniakan Allah. Dan itu akan kita nikmati pada hari kebangkitan, hari kedatangan Tuhan kedua kali. Jadi di sini kita tidak mungkin bisa berbuat apa-apa lagi di sini. Menanti, namanya menanti berarti tunggu waktunya. Nah, ini isu yang kedua, masa antara. Di dalam kematian rohani, bagi orang pilihan ada kelahiran kembali dan kematian Kristus mengampuni dosa serta menyelamatkan. Ini penting. Jadi setiap orang percaya di dalam masa hidupnya sebelum mati fisik, dan tentunya tidak mungkin di dalam penghakiman kekal, dihukum dalam kematian kekal, maka orang percaya yang dipilih Tuhan dalam kekekalan, dia sudah sempurna pengampunan dosanya. Jadi selama hidup kita di bumi ini, saat ini, sekarang, kita yang belum mengalami kematian fisik, kita itu sudah diampuni dosanya seluruhnya. Tidak ada yang sisa. Karena darah Yesus lebih dari cukup untuk menghapuskan segala keberadaan kita yang berdosa. Dosa kita disucikan, dihapuskan, dikalahkan maut, dan dikalahkan setan. Itulah already-nya. Jadi kita masuk ke Firdaus. Kita masuk ke Firdaus dan kita di sini menikmati sementara hidup kekal sampai nanti kebangkitan. Itulah pentingnya keyakinan, kepercayaan kita bahwa kita sudah beroleh keselamatan. Bukan pada saat masa antara. Masa antara seperti yang dinyatakan di dalam pengajaran Tuhan Yesus tentang orang kaya dan Lazarus yang di pangkuan Abraham, bahwa jurang pemisah ini kan percakapan imajiner yang diajarkan Tuhan Yesus, bahwa tidak ada hubungan antara dunia orang mati, ya, di antara dunia orang mati tidak ada hubungan. Dunia masa antara dengan dunia sekarang kekinian itu tidak ada hubungan. Percakapan imajiner di sana menggambarkan bahwa manusia membutuhkan keselamatan. Dan kalau sudah di sini tidak lagi mungkin mengalami pertobatan. Ibrani 12 ayat 22 sampai 23, Efesus 5 ayat 26 sampai 27 memberikan gambaran tentang hal itu. Tetapi mereka yang sedang menanti hukuman kekal, yaitu mereka yang mati di dalam dosanya, mati di dalam ketidakpercayaannya kepada Kristus, mati di dalam penyembahan berhala, mati di dalam kehidupan yang jahat tanpa Kristus, maka tentu dosanya tidak akan diampuni, kan? Tidak mengalami pengampunan. Maka dia langsung setelah penghakiman, langsung ke penghukuman pada waktu kebangkitan. Nah, bagian ini penting untuk menjawab isu-isu tentang kekekalan jiwa dan masa antara.